Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Teknik Khitobah Studi Agama semester 2, Bapak Samsul Hidayat. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya ingin menjelaskan mengenai prinsip dan etika dalam berkhitobah. Di sini kita ketahui bahwa teknik khitobah ini atau khitobah itu dakwah lisan. Nah, khitobah sendiri menurut Harun As-Sufyan adalah ceramah atau pidato yang dimana mengandung penjelasan-penjelasan tentang beberapa atau suatu masalah yang disampaikan oleh seseorang di hadapan sekelompok atau beberapa masyarakat. Nah, jadi di sini berhubung khitobah ini adalah termasuk dakwah, di sini saya akan membahas mengenai dakwah. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu etika. Nah, etika sendiri itu berasal dari kata etos. Nah, etos ini berasal dari kata Yunani kuno, yang dimana etos ini memiliki arti yaitu kehendak baik yang tetap. Nah, etika ini berhubungan dengan soal baik atau buruk, benar dan juga salah. Nah, etika adalah jiwa atau semangat seseorang yang menyertai suatu tindakan. Nah, yang dimana khitobah ini atau dakwah ini adalah suatu tindakan penyampaian secara lisan. Nah, kenapa kok bisa dibilang etika? Nah, karena etika ini adalah jiwa atau semangat yang menyertai suatu tindakan kita. Beberapa etika dakwah ini yang hendaknya dilakukan oleh para juru dakwah adalah dalam melakukan dakwahnya antara lain harus sopan pastinya. Kedua, jujur. Yang ketiga yaitu tidak menghasut. Nah, mungkin itu secara kesimpulan mengenai etika, mungkin pengertian etika. Nah, kita masuk ke dalam materinya. Di sini ada beberapa macam etika dakwah. Yang pertama yaitu etika dakwah dai. Nah, yang dimana etika ini tuh sama aja dengan akhlak. Adalah akhlak yang dimana Islam yang Allah nyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul menurut Tuti Alawiyah. Yang pertama yaitu sidik. Ya, sidik artinya jujur, benar atau tidak berdusta, yakni meliputi kasat atau biasa kasat itu disebut dengan niat, perkataan dan perbuatan. Nah, dimana dai yang benar ini tanpa bekesan benarnya itu pada wajah dan suaranya. Nah, di sini Allah memerintahkan setiap mukmin supaya berperilaku dengan benar dan tidak boleh berdusta. Nah, di sini Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar." Nah, yang kedua yaitu etikanya harus as-sabar, yang dimana mempunyai makna sabar dan tabah. Nah, sabar sendiri itu terbagi menjadi 3, yakni yang pertama yaitu sabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua yaitu sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga yaitu sabar dalam menghadapi musibah atau bahaya. Nah, etika dakwah yang ketiga itu ar-rahmah, yang dimana ar-rahmah ini memiliki arti rasa kasih sayang.
Yang keempat yaitu tawadhu atau merendahkan diri, tidak sombong. Dan yang kelima itu suka bergaul. Keenam, amanah atau terpercaya. Nah, di sini saya akan lanjut ke beberapa prinsip etika dakwah. Nah, beberapa prinsip yang harus dijadikan acuan dalam berkhitobah atau dalam berdakwah itu yang pertama yaitu seorang yang menyampaikan khitobah atau dakwah itu harus memahami hakikatnya, hakikat dakwah dan apa yang diajarkan dengan landasan ilmu yang benar. Nah, ini sesuai dengan petunjuk Al-Quran dalam surah Yunus ayat 108. Nah, yang kedua yaitu tentang etika dakwah yang juga sebagai prinsipnya adalah tidak memaksa kehendak. Nah, hal ini mengingat ketetapan Allah dalam banyak ayat Al-Quran surah Yunus ayat 99. Dan di sini saya ada beberapa membaca. Yang ketiga yaitu jangan mempersulit masalah dan mengedepankan kemudahan. Nah, di samping itu ada beberapa prinsip yang harus dijadikan acuan etika dalam berdakwah. Maka ketika dalam proses berkomunikasi dakwah atau menyampaikan dakwah atau khitobah, seseorang pendakwah ini wajib mempertimbangkan patut atau tidaknya sebuah pesan yang akan disampaikan kepada mad'u. Nah, mad'u ini yang dimana adalah pendengar atau orang-orang yang menjadi pendengar dari si pendakwah. Nah, di sini disebut dengan mad'u. Nah, misalnya pesan yang bisa menyinggung perasaan umat beragama, suku, ras, agama, golongan. Nah, itu jangan sampai penceramah ini atau orang yang berdakwah itu membawa atau menyinggung hati umat yang lain. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai prinsip yang pertama mengenai pengertian teknik, dan yang kedua yaitu masuk ke dalam materi yaitu prinsip dan etika dalam berkhitobah atau berdakwah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.